Halo Sobat Kicauannya, dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas murai batu yang kurang fighter ketika digantangkan. Kita langsung saja ke pembahasan ini ya. Murai batu yang kurang fighter ketika digantangkan ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Katakanlah murai batu ini sebenarnya ketika digantangkan hanya berkicau sesekali, atau bahkan berkicaunya hanya di awal, atau hanya di pertengahan, atau hanya di akhir, ya. Sehingga murai batu ini ya katakanlah tidak mendapat poin, tidak mendapat podium atau juara. Apa yang menjadi penyebab dan solusi? Ya, murai batu yang kurang fighter ini salah satu penyebabnya bisa jadi murai batu ini terlalu sering di track, dilombakan, atau digantangkan, sehingga menghilangkan sisi fighter, sisi birahi yang sebagaimana mestinya dimiliki oleh burung murai batu. Nah, sisi fighter ini bisa dimiliki dan tetap bertahan atau bahkan stabil kalau murai batu ini jarang dipertemukan dengan burung murai batu lain. Karena kalau sering dipertemukan, dia akan menganggap bahwa burung murai batu yang sejenisnya bukan lagi menjadi satu ancaman yang harus dia tandai daerah teritorial. Ya, jadi hati-hati Sobat Kicauannya ketika terlalu sering menggantangkan murai batunya, ini sisi fighternya bisa jadi hilang atau berkurang karena dia tidak anggap lagi murai batu yang lain itu adalah musuh yang harus diusir dari daerah teritorialnya. Ya, makanya kadang-kadang kalau murai batu yang terlalu banyak dipelihara, katakanlah di satu rumah lebih dari satu, biasanya fighternya ini kurang. Solusinya adalah ketika kita ingin memilih murai batu mana yang akan kita gantangkan, kita harus sisihkan dulu atau kita harus pindahkan dulu ke tempat lain, sehingga untuk mempertahankan sisi fighter dari murai batu yang akan kita gantangkan. Jadi pemilik murai batu yang lebih dari satu harus betul-betul memperhatikan hal ini, karena ini bisa menghilangkan sisi fighter yang seharusnya. Kadang-kadang memang sisi fighternya masih ada tapi tidak full, atau katakanlah hanya setengah, ya. Jadi ketika digantangkan dia tidak lagi berupaya untuk fighter, berupaya untuk mengeluarkan suara-suara ancaman terhadap murai batu yang ada di sekelilingnya, karena seolah-olah sudah terbiasa dan itu seolah-olah menganggap bukan satu ancaman lagi dari murai batu lain. Nah, yang kedua adalah dari pemberian sisi pola pakan dalam hal ini ekstra puding dan mineral. Ya, jadi pemberian ekstra puding dan mineral yang tidak pas atau katakanlah kurang atau bahkan berlebihan, ini bisa jadi pemicu daripada murai batu ini kurang fighter. Kalau ekstra pudingnya berlebihan, bukannya tambah fighter, bukannya tambah sehat, justru terlalu berlebihan. Ini bisa mengakibatkan murai batu ini menjadi kegemukan atau berlemak, sehingga sementara proses pencernaan atau metabolisme ini bisa jadi terlalu lelah untuk bekerja untuk memproses makanan itu menjadi energi yang harus dikeluarkan dari sisi fighternya, ya. Jadi hati-hati Sobat Kicauannya dalam memberikan pola pakan terhadap murai batunya, ya. Memang murai batu ini membutuhkan sisi nutrisi dan protein yang tinggi, tapi kalau diberikan dalam kadar yang berlebihan, ini bisa justru merusak daripada metabolisme yang akhirnya menghilangkan sisi birahi dan fighter daripada murai batu ini. Atau hanya kurang dalam pemberian ekstra puding, ini juga bisa membuat murai batu ini tidak mempertahankan sisi birahi untuk fighternya, ya. Sehingga murai batu ini ketika digantangkan sering sekali hanya berkicau sesekali atau tidak merasa fit dengan kondisi ekstra puding atau kecukupan nutrisi yang sehari-hari diberikan, atau bahkan settingan pada saat
mau dilombakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daripada murai batu ini. Ya begitu juga dengan vitaminnya. Ya kadang-kadang ada sobat kicau mania yang mengabaikan hal ini sehingga murai batu ini betul-betul tidak berada dalam kondisi yang fit. Yang ketiga, jarang diembun. Padahal pengembunan ini sangat penting. Kenapa? Salah satu manfaat dari pengembunan ini adalah meningkatkan sisi fighter. Dalam arti ketika matahari belum bersinar, pengembunan ini seolah-olah merangsang murai batu ini ingin menandai daerah teritorial yang sejauh mata dia memandang pada saat dia sudah bangun dari tidurnya. Ketika ingin memulai aktivitas, karena memang sudah sifat alam dia untuk setiap memulai kegiatannya dia ingin selalu menandai daerah teritorialnya dengan kicauan-kicauan ini yang dimotivasi oleh sisi fighter dia, sisi birahi dia. Ya, jadi sobat kicau mania yang jarang mengembunkan murai batunya, hati-hati, bisa jadi ini membuat murai batu ini seolah-olah sifat alaminya untuk menjaga daerah teritorialnya saat memulai aktivitas ini hilang. Jadi pengembunan ini sangat penting, bahkan sobat kicau mania bisa melihat burung-burung jawara yang sudah naik podium ya, bahkan dengan tingkat nasional. Ini pola perawatan harian sendiri, pengembunan ini tidak pernah tidak harus selalu mengalami proses pengembunan. Jadi sobat kicau mania pun harus melakukan hal ini ya, karena ini sangat penting untuk murai batu mempertahankan sisi fighter. Kemudian ada lagi murai batu yang kurang fighter ini bisa jadi mau memasuki masa mabung. Kadang-kadang kita tidak atau kurang mengamati dari sisi fisik, sebenarnya tidak memperlihatkan mau mabung, tapi ternyata kalau kita hitung masa mabungnya yang seharusnya ada siklusnya, misalkan katakanlah setahun sekali, atau bahkan kalau sudah menginjak mabung ke-4, ke-5, ke-6 gitu, itu sudah ada siklusnya. Hanya kita harus betul-betul pastikan, bisa jadi sebulan sebelum proses jatuh bulu itu sebenarnya di situ murai batu ini sudah mengurangi daya fighternya. Jadi jangan sampai kita salah baca dalam kondisi murai batu kita. Kadang-kadang akhirnya kita tidak tahu bahwa ini memasuki proses masa mabung, kita terus paksakan berikan ekstra puding yang berlebihan, sehingga bukannya mengakibatkan murai batu ini tambah fighter, justru lebih banyak diam karena bertumpuk lemak. Karena proses masa mabung ini sebenarnya menurunkan bulu, dan beberapa kinerja daripada metabolisme ini, proses turun bulu ini tidak boleh diganggu dengan tambahan protein yang terlalu tinggi, sehingga memperberat kinerja untuk proses pencernaan, merubah makanan ini menjadi energi. Padahal sebenarnya energi ini tidak dibutuhkan banyak karena memang harus menurunkan bulu, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, sehingga aktivitas tidak banyak dilakukan, proses metabolismenya tidak banyak untuk memproses makanan menjadi energi yang harus jadi untuk kicauan, tapi karena masuk ke masa mabung ya akhirnya bertumpuk jadi berlemak, malah jadi rusak burung murai batunya yang tadinya kerjanya enak, tapi karena salah membaca kondisi akhirnya ya proses masa mabung bisa jadi terhambat atau bahkan lama prosesnya ya. Jadi sobat kicau mania harus perhatikan hal ini. Atau proses masa mabung ini setelah selesai kita terpancing ingin langsung menggantangkan, padahal proses setelah masa mabung ini 3 bulan 4 bulan sebenarnya baru proses ini selesai, sehingga bisa digantangkan lagi ya. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga, mengontrol keinginan kita untuk menggantangkan pada saat proses masa mabung ini masih dijalani oleh burung murai batu kita ya. Jadi itu sobat kicau mania. Dan yang kemudian yang terakhir adalah tingkat percaya diri murai batu ini sebenarnya kurang ketika daya fighternya hilang ya. Kurang dalam arti bisa jadi kondisi murai batu kita ini kurang fit,
atau mentalnya kurang bagus pada saat itu, bisa jadi sedang drop mental ya. Jadi sobat kicauannya harus besok perhatikan hal-hal seperti ini, atau bahkan materi yang ingin dikeluarkan untuk menekan murai batu lain kurang lengkap, kurang banyak, tidak sebanyak murai batu yang lain. Jadi sering-seringlah lakukan pemasteran ya sobat kicauannya, sehingga murai batu ini bisa mempertahankan daya fighternya dengan tembakan-tembakan atau variasi tembakan untuk menekan murai batu yang lain, atau bahkan mengimbangi tembakan dari murai batu lainnya. Jadi itu sobat kicauannya, mengapa murai batu menjadi kurang fighter ya, sehingga murai batu ini kalau kita tahu penyebabnya, kita tahu menanganinya dan tidak salah dalam penanganan, yang sehingga kalau salah bisa mengakibatkan kerusakan pada murai batu kita yang akhirnya butuh waktu lama kalau murai batu itu sudah rusak perawatan. Hati-hati sobat kicauannya, harus bisa membedakan penyebab dan solusi daripada murai batu yang kurang baik. Itu saja ya sobat kicauannya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Salam kicau mania.